dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali saya Rudi Andanu hadir menyapa Anda dalam dialog 4 pilar MPR RI. Selama 30 menit kami akan membahas mengenai kedaulatan rakyat. Inilah dialog 4 pilar MPR RI selengkapnya. Implikasi dari perubahan ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar adalah mengubah struktur kelembagaan MPR yang awalnya sebagai lembaga tertinggi negara, kini kedudukannya sejajar dengan lembaga negara lainnya. Lantas dampak apa yang kini kita rasakan pasca perubahan itu dan bagaimana sebenarnya mewujudkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya? Untuk membahas di studio telah hadir pimpinan fraksi Partai Nasdem MPR RI. Halo Bang Petris, ini kalau kita bicara soal kedaulatan rakyat Bang, banyak orang yang mengatakan bahwa pemilihan langsung itu merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Tapi apa iya hanya itu sebetulnya perwujudan dari kedaulatan rakyat ini? Ya, kedaulatan rakyat itu kan dicerminkan dari rakyat menentukan pilihannya sendiri ya. Itu satu. Ada misalnya kedaulatan rakyat itu diwujudkan dari fungsi kelembagaan yang kemudian mewakili pilihan rakyat. Seperti dulu MPR misalnya yang memang diberikan oleh konstitusi sebagai lembaga yang bisa memutuskan siapa presiden, wakil presiden misalnya, itu diputuskan oleh lembaga MPR atas nama rakyat. Nah, kalau sekarang misalnya dirubah polanya, rakyat langsung secara individu, one man one vote, kemudian menentukan pilihannya dalam sistem kenegaraan seperti sekarang. Itu juga pilihan rakyat ya. Artinya kalau kita tanya yang mana yang lebih, semuanya sama sebetulnya. Ya. Semuanya bentuk dari kedaulatan rakyat. Tinggal kita memilih sistemnya adalah secara langsung. Kedaulatan rakyat itu diberikan kepada rakyat sendiri, tidak lagi diwakili di MPR. Itu aja sebenarnya. Ya. Nah, kalau kita bicara soal kedaulatan, ini apakah hanya dengan memilih perwakilan-perwakilannya saja, pimpinan-pimpinan mereka saja, ini bentuk kedaulatan yang satu-satunya dan sesungguhnya, atau sebetulnya ada hal-hal lain yang sebetulnya seharusnya bisa juga diwujudkan sebagai bentuk kedaulatan dari rakyat? Begini, dalam sistem demokrasi ini ya, yang baru setelah reformasi ini, yang pertama rakyat berdaulat itu dengan cara memilih langsung presiden, kemudian memilih bupati, wali kota, gubernur dan sebagainya. Yang kedua itu soal pertanggungjawaban. Ya, setelah orang yang dipilih menjadi presiden, gubernur, wali kota, bupati, mempertanggungjawabnya itu juga langsung kepada rakyat. Ya, tidak lagi misalnya dalam sidang umum MPR, kemudian ketika pertanggungjawabannya ditolak, maka kemudian presiden bisa jatuh, gubernur bisa jatuh, bupati, wali kota dan sebagainya. Kalau yang sekarang tidak seperti itu. Ketika dia misalnya melanggar undang-undang dasar ya, atau melakukan kejahatan ya, yang di konstitusi diatur, kemudian mengkhianati negara dan sebagainya, maka itu bisa dibawa ke DPR, bisa mengimpeach, bawa ke MPR, MPR ke Mahkamah Konstitusi. Artinya amanah yang diberikan oleh rakyat itu tidak bisa kemudian dipotong oleh yang bukan diberikan oleh rakyat untuk melakukan kewenangan itu. Ya, misalnya kalau rakyat yang memilih, nggak bisa MPR menjatuhkan, karena tanggung jawab itu ada pada rakyat. Nah, rakyat kemudian ketika misalnya orang kepala negara, kepala daerah dianggap tidak memenuhi harapan masyarakat, ya dia kemudian tidak memberikan pilihannya pada pemilu berikutnya misalnya, atau pada pilpres, pilkada dan seterusnya ya. Artinya di dalam sistem kenegaraan kita hari ini betul-betul kedaulatan atau rakyat ikut berpartisipasi menentukan siapa calon-calon pemimpinnya. Ya, ini kalau kita bicara, ini kan kalau kita bicara soal sistem, dua-duanya memang bukan dua-duanya adalah sistem yang sesuai dengan kedaulatan rakyat tadi, cuman memang caranya saja yang berbeda. Iya, caranya yang berbeda. Cuman seperti yang tadi Bang Petris katakan, bahwa ada proses check and balance di sistem yang sebelumnya kan, di mana lembaga-lembaga tinggi itu di kinerjanya, akuntabilitasnya itu di review seperti itu, atau apakah mereka sudah melakukan sesuai harapan atau belum, kan seperti itu. Nah, kalau sekarang itu kan agak sulit sebetulnya Bang, kalau kita melihat mereka mungkin melaporkannya melalui apa? Melalui media dengan press conference gitu. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh rakyat? Seperti yang Abang katakan, misalkan itu sanksinya baru bisa diberikan 5 tahun kemudian, gitu. Bukankah itu sebetulnya dalam tanda kutip ini terlalu lama atau
Gimana sebetulnya? Gini, dalam sistem yang lalu itu tadi saya jelaskan kalau pertanggungjawaban kepala daerah atau kepala negara ditolak, maka kemudian otomatis kepala negaranya jatuh. Itu yang dilakukan ketika era Presiden Gus Dur, ya, ketika MPR menolak dekret presiden dan sebagainya, kemudian MPR bersidang dan menyatakan memberhentikan presiden. Dan kenapa dia bisa memberhentikan? Karena dia mengangkat. Ya, mengangkat dan memberhentikan seorang presiden itu adalah tugas MPR. Nah, kalau misalnya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang presiden itu kemudian dianggap MPR pantas untuk dijatuhkan, nah persoalannya kesalahannya seperti apa? Ya, kalau misalnya presidennya tidak menguasai lembaga MPR, seperti misalnya di Malaysia ada UMNO misalnya, karena UMNO pemenang pemilu dan menguasai parlemen, maka otomatis presidennya dari UMNO. Ya. Kalau yang kita kemarin tidak, pemenang pemilu di MPR misalnya mendapat kursi parlemen belum tentu menjadi presiden karena dipilih oleh MPR. Bukan disebutkan bahwa dipilih oleh MPR atas usulan praksi terbesar atau jumlah anggota terbanyak sehingga dia menguasai parlemen. Tidak. Nah, otomatis bahwa di dalam MPR itu terjadi gesekan politik. Ketika misalnya secara politik tidak didukung, maka dia akan jatuh. Walaupun kesalahannya mungkin tidak pantas untuk dijatuhkan. Nah, belajar dari situ, maka evaluasi dilakukan. Nah, MPR disamakan menjadi sama sebagai lembaga tinggi antara presiden, MPR dan DPR. Tidak ada lagi lembaga tertinggi. Tidak boleh saling menjatuhkan. Tidak ada lagi lembaga tertinggi. Karena yang memilih atau memberikan mandat itu rakyat, bukan mandataris MPR. Nah, ketika itu dilakukan, bagaimana pertanggungjawabannya? Ya tadi, pertanggungjawabannya dengan beberapa syarat. Kalau dia melakukan kesalahan A sampai Z, maka ada sebuah pengadilan yang menilai apakah memang presiden itu melakukan kesalahan, yaitu namanya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi lah yang menilai dan kemudian memeriksa semuanya atas pengaduan MPR, ya, hasil sidang MPR, maka itu bisa menjatuhkan seorang presiden. Pertanyaannya, apakah itu maka pertanggungjawabannya tidak langsung? Kan itu pertanyaannya. Karena dulu pertanggungjawaban itu langsung ke MPR. MPR langsung menilai. Kalau hari ini ketika dipilih langsung oleh rakyat, pertanggungjawabannya sampaikan itu kepada media. Ketika dia melakukan kebohongan dan menyatakan sesuatu sudah melakukan, ternyata tidak, maka MPR bisa mengimpeach. DPR bisa mengimpeach bahwa apa yang disampaikan kepada publik itu tidak benar. Misalnya ditanggung jawab bahwa penggunaan anggaran A sampai Z adalah untuk ini dan seterusnya. Bahwa sudah melakukan kinerja dari A sampai Z, nah, ternyata tidak diterima oleh DPR, maka DPR bisa anggap itu adalah kesalahan yang luar biasa. Nah, tapi kalau misalkan bukan karena kesalahan, bukan karena kebohongan, tapi karena hal-hal yang mungkin tidak sesuai harapan, itu bagaimana, Bang? Tidak bisa dilakukan. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti, Bang Patrice. Ya, pemirsa, dialog 4 pilar MPR RI masih akan kembali usai jeda.